Konbanwa semuanya, selamat malam. Kembali lagi di channel Isenjai Ryoko. Di sini di video kali ini saya mau bahas ya 6 hal yang harus dilakukan TKI Jepang atau siswa magang di Jepang setelah pulang ke Indonesia. Itu ada 6 hal yang harus diperhatikan, sangat penting sekali teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like untuk video ini, subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Isenjai Ryoko. Oke teman-teman, yang pertama hal yang harus dilakukan TKI Jepang atau TKI Korea atau yang lain lah, atau para pekerja penghasil devisa negara Indonesia setelah pulang dari luar negeri sampai Indonesia, hal yang harus dilakukan adalah menerapkan sesuatu yang didapat di sana. Jadi misalnya kerja di konstruksi bagian apa, nanti bisa diterapkan di Indonesia gitu. Jadi hasil magang atau hasil kerja di sana itu, cara kerja sistemnya itu diaplikasikan di negara kita. Jadi bos kita, nah itu diaplikasikan. Misalnya bagian fondasi, cara fondasinya di fondasi di Indonesia memborong. Terus kalau dikerja di CNC, terapkan juga beli mesin CNC, buka bengkel bubut sendiri di rumah, cari karyawan, tinggal santai-santai ya gitu. Kalau di peternakan juga ada di Jepang, itu juga Jepang atau Korea pun ada di bagian peternakan guys. Biasanya di peternakan itu di daerah pegunungan dingin. Jadi kalau kerja di Jepang atau di Korea teman, di peternakan pasti putih-putih ya, jarang terkena sinar matahari karena udah sejuk ya pokoknya putih lah. Bisa diterapkan di Indonesia. Misalnya ternak sapi ya, sampai Indonesia beli sapi, di kemudian diternakan, bikin kandang yang besar, terus berdirikan peternakan sapi. Atau bisa diambil kalau susu ya beli sapi perah. Kalau daging ya itu sapi limosin atau sapi PO biasa, atau yang lain lah. Kalau pengelasan, untuk di bagian Jepang di bagian pengelasan, dia pulang beli alat las, buka bengkel las, terapi ya karyawan gitu. Jadi menerapkan hasil magang atau kerja di luar negeri lah, luar negeri ke Indonesia gitu teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang belum menikah, masih single parent, sekarang menikah teman-teman. Ya siapa tahu ketika kalian berada di Jepang atau di negara kalian bekerja di Korea atau Amerika atau Kanada, ada orang Indonesia yang saling suka gitu lah, dan langsung aja nikah setelah sampai di Indonesia itu. Kenapa? Ya biar menikah itu membuka pintu rezeki. Jadi jangan takut menikahlah secepat mungkin. Kan udah mampu, udah materi udah ada, cukup, lebih dari cukup lah kalau dari luar negeri, entah Jepang atau Korea, belum ada cukup untuk ya pernikahan. Ya kalau paling ngirit ya udah kakak saja, keluarga udah saya makan udah paling berapa dan sekitar itu sampai puluhan juta itu ngirit gampang nikah guys. Yang dua penting ya. Jadi untuk menentukan langkah berikutnya, kalau udah menikah clear, tinggal yang lainnya. Ketika langsung saja setelah menikah ya berwirausaha ya teman-teman ya. Jadi kan gini, tujuan kita ke Jepang, kita ke Korea, kita kerja di luar negeri itu untuk mengumpulkan modal ya teman-teman. Tujuan utama kan mencari uang sebanyak mungkin, ditimbun bukan itu, dikirim kayaknya, ditabung untuk modal usaha di Indonesia gitu. Jadi teman-teman berwirausaha, misalnya itu tadi buka yang kerja di las ya, las, kerja di pabrik suhu cadang bungkus CNC ya, mesin CNC, konstruksi ya konstruksi, peternakan ya buka bikin kandang, buka peternakan itu. Jadi mulai berwirausaha ya, sesuai dengan skill kemampuan kita teman-teman. Tapi jangan lupa untuk riset dulu, cari tahu dulu ini, riset tempatnya juga penting teman-teman. Usaha bagus tapi tempatnya kurang bagus ya,
kayak nggak balance gitu, nggak imbang balance. Jadi itu harus di riset dulu banyak. Yang berikutnya nomor 4 ya, hati-hati mengelola hasil kerja di luar negeri ya, atau Jepang Korea ya. Seluruhnya hati-hati, jangan tiba Indonesia itu membeli mobil, membeli barang-barang mewah, handphone yang paling terbaru, yang konsumtif lah. Sebenarnya hati-hati itu. Sih kalau nggak bisa mengatur diri, titip ke orang tua, jaga itu guys. Jadi hati-hati banget. Ya kalau misalkan ada kesempatan kedua ya Pak, tapi ya kan kalau sekali kan sayang gitu, yang beli uang 3 tahun 5 tahun untuk habis. Jadi hati-hati untuk mengelola hasil uang, hasil kerja di luar negeri. Yang berikutnya ya jangan jadi karyawan. Misalnya kerja di pabrik itu jangan, ya kan tujuan utama ya kerja di luar negeri untuk memperoleh untuk berwirausaha di Indonesia, jadi buka usaha sendiri gitu. Kan udah di luar negeri udah kayak udah jadi karyawan ya, ngikut orang jadi ya. Kalau sampai Indonesia kan punya modal kan cukup, udah cukup. Bikin usaha, jangan takut. Ya, emang buka usaha itu penuh resiko, tapi ya kalau nggak dicoba mana tahu gitu. Jadi ya harus berani guys, di atas. Kalau di anteng, emang kalau jadi karyawan di pulang dari dari luar negeri, Korea atau Jepang, sampai Indonesia amannya sih ya, tanpa resiko itu kerja di pabrik, jadi karyawan ikut orang. Jadi uangnya itu nggak beresiko loh, masih utuh, kerja lempeng. Jadi ternyata lempeng, misalnya sebulan 20 atau 30 ya, 30 terus 3 juta terus 3 juta terus ya monoton. Tapi aman guys. Kalau ya untuk usaha nanti kan resikonya, misalnya usaha gagal ya, misalnya modal 20 juta gagal ya gagal habis 20. Gagal coba pabrik kan aman gitu, main aman. Kalau yang mau aman ya pabrik, tapi ya jangan takut guys, mata jadi karyawan terus gitu. Oke teman, ya nomor 6, jangan lupa untuk menginvestasikan hasil kerja kita teman. Uang kita itu dalam bentuk tanah, jadi kita beli tanah sana sini, tanah atau sawah, terus emas, atau bikin kontrakan lah gitu. Itu yang paling aman, naik hasilnya bagus. Kenapa tanah ya? Tanah itu kenapa tiap tahunnya itu pasti naik. Misalnya belinya 100 juta, tahun depan 120, 130, naik terus gitu ya, cepat banget. Sawah pun demikian. Nah untungnya sawah itu bisa tanam padi, setahun bisa panen 3 kali, di samping bisa panen, kalau bisa dijual harga juga naik terus gitu. Kebun juga bisa aja tanamin paya atau tanamin alpukat atau sayur mayur, bisa juga di aman, main aman lah. Jangan taruh di bank itu nggak naik, malah turun dikit nggak kerasa potongannya itu. Jadi kalau pengen kaya, jangan taruh uang kamu itu di bank, taruh di tanah ya. Tanah, sawah, emas. Kenapa emas? Karena investasi yang paling bagus nomor 2 itu emas. Kenapa? Harganya stabil. Jadi misalnya belinya 100.000, tahun depan 100.000, kan naik. Turun pun sangat jarang sekali. Memang ada turun tapi sangat jarang, ya sedikit lah. Gitu kan. Bisa gini, kalau uang 10.000 sekarang dapat mie ayam atau miso 1 mangkok. Nah 5 tahun ke depan 10.000 itu nggak dapat mie ayam sama mangkok, harganya udah naik 1.500. Jadi kayak inflasi gitu ya guys, turun nilai 5 tahunnya turun gitu. Tapi kalau emas tetap sama, jadi kita nggak akan kehilangan 5.000 misalnya kayak tadi gitu. Nah kalau selain tanah, sawah, emas itu ada investasi yang bagus, itu bikin kontrakan. Kalau kita punya tanah, kita tinggal diriin kontrakan. Kalau punya di tanah dulu, kontrakan. Kenapa? Tiap bulan itu cuan mengalir. Bayangkan misalnya ada 10 kamar, 10 kamar, per kamar 400, udah lumayan kan sebulannya. Nah itu kita tinggal masa kerja, udah listrik tinggal kasih yang token, habis ya tinggal
yang ngekos beli sendiri ini gampang banget. Itu yang apa ya, yang harus dilakukan TKI atau siswa magang di Jepang, Korea atau yang di luar negeri ya. Setelah sampai di Indonesia itu ada 6 hal tadi. Semoga bermanfaat. Pokoknya tetap dukung terus channel Isan Jerebo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.